Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Arista Widya dengan NIM 32020020053 dari kelas MIF 3B. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi absensi berbasis web. Yang pertama, langsung saja. Yang pertama, saya telah membuat sebuah database. Di sini ada database DB absen. Nah, di dalam database DB absen ini terdapat tabel gedung, tabel grup, tabel jabatan, tabel karyawan, tabel kehadiran, tabel login attempts, tabel menu, tabel presensi, tabel shift, tabel status, tabel user group. Nah, di dalam tabel ini telah saya inputkan data. Contohnya di tabel gedung, di tabel gedung ini sudah saya masukkan data, sudah saya insertkan, dan di tabel lainnya juga sudah saya insertkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke menu ke aplikasi yang saya buat. Host, sini localhost, absensi, QR kode. Nah, di sini sudah terlihat halaman aplikasi absensi karyawan saya. Yang di halaman ini yaitu halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat di SAM htdoc absensi QR code application controllers dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini, pada search kode dashboard ini terdapat sintak kelas dashboard. Berarti kita telah masuk ke kelas dashboard. Di sini terdapat beberapa search kode public function. Fungsi public function ini dia akan menampilkan halaman yang ada di halaman dashboard. Contohnya ini public function admin box. Nah, pada public function admin box ini, di sini ada box, total, title, icon. Pada search kode ini, dia akan menampilkan di bagian halaman, nah, kotak-kotak karyawan ini. Kotak jabatan, kotak lokasi, kotak shift. Selanjutnya, di bagian master data ini terdapat beberapa tabel, ada tabel data jabatan, data karyawan, data shift, dan data lokasi. Kita akan klik salah satu data tersebut. Nah, kita klik data jabatan. Nah, ini adalah data jabatan. Pada controller terdapat data jabatan. Di sini kita terdapat sintak kelas jabatan, berarti kita telah masuk ke kelas jabatan. Dan di kelas jabatan ini juga terdapat beberapa function dan public function. Nah, ini adalah search kode yang terdapat di controller jabatan. Nah, di bagian controller, di bagian search kode jabatan dan halaman jabatan ini, kita bisa menginputkan, menambah data baru, lalu bisa mengedit dan bisa menghapus. Nah, aksi ini terdapat di bagian public function delete. Di sini kita bisa menghapus. Lalu di sini ada public function update, kita bisa mengupdate. Dan
Di sini ada juga public function update, lalu public function create action ini untuk menambahkan, dan di sini ada juga public function create. Nah, di kontrol jabatan ini telah mencangkup beberapa public function, yaitu tadi edit, hapus, dan tambah. Nah, kita akan coba menghapus nama jabatan tadi, yaitu staff. Nah, kita hapus. Berhasil. Kita akan mencoba untuk menambahkan nama jabatan yang baru. Di sini nama jabatan kita masukkan staff. Nah, lalu create atau tambahkan, kita create. Nah, dia akan ditambahkan ke tabel nomor nama jabatan ini. Lalu selanjutnya dan begitu pula di datasheet. Di datasheet ini juga kita bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan. Kita bisa menghapus nama sheet, kita klik delete, kita hapus. Data berhasil dihapus. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan nama sheet. Nah, lalu kita create. Nah, nama sheet akan muncul ketika kita tambahkan. Nah, pada bagian ini, mengapa bisa mengedit, menghapus, dan menambahkan? Ini juga terdapat di pada file controllers. Di file controllers yang di bagian shift. Kita bisa buka bagian shift. Nah, di bagian shift ini juga terdapat sintak kelas shift, berarti kita telah memasuki kelas shift. Nah, di sini juga terdapat beberapa function dan public function. Di sini ada public function create atau menambahkan, public function create action, public function update untuk mengupdate, dan public function update action. Lalu ada public function delete. Nah, kita bisa menghapus. Pada source code inilah terdapat sintak-sintak untuk menghapus, mengupdate, dan menambahkan data. Lalu selanjutnya di scan QR code, kita bisa, di bagian ambil QR code, bisa kita menginputkan nama di sini dengan memasukkan nama yang terdaftar di data karyawan. Lalu di sini kita ada scan QR code, kita bisa mengaktifkan kamera. Di sini terdapat message allow localhost to use your camera. Berarti kalau kita klik allow, dia akan mengaktifkan kamera untuk kita scan wajah kita. Kita bisa klik allow. Lalu di scan barcode ini ada di bagian file open. Nah, di bagian scan open. Nah, di sini sudah masuk ke kelas scan. Terdapat beberapa function dan public function yang sedikit berbeda dibanding kelas yang lainnya, seperti kelas shift, kelas jabatan. Di bagian kelas scan ini agak berbeda. Contohnya di sini terdapat function can construct, lalu public function message alert. Ini untuk judul. Lalu di sini ada function index. Nah, di sini ada juga function check ID. Lalu selanjutnya, nah disinilah source code bagian QR scan. Lalu selanjutnya di halaman data absensi ini terdapat history absensi. Nah, di bagian history absensi ini terdapat aksi lihat. Nah,
Di sini dia akan terdaftar bagian histori absensi di lokasi 2. Maka inilah historinya. Lalu kita bisa klik kembali. Selanjutnya di data rekap absensi ini berdasarkan lokasi juga terdaftar, juga terdapat file source code di bagian rekap. Nah, di bagian rekap ini. Di sini hampir sama juga function dan public functionnya dengan source code yang lainnya. Ini langsung ada sintak kelas rekap. Jadi berarti kita telah masuk ke kelas rekap dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada di data absensi, rekap absensi. Nah, di sini kita bisa, di sini terdapat aksi absensi. Nah, bagian data absensi karyawan ini bisa kita rekap dengan memasukkan tanggal awal, tanggal akhir, dan shift. Lalu kita klik search gitu, akan muncul di sini rekap absensi karyawan lokasi 1. Karena kita belum menginputkan data tadi, maka dia akan kosong yang muncul. Lalu kita bisa mengklik print. Kita bisa print. Nah, begini hasilnya. Selanjutnya kita bisa cancel, lalu kita close. Nah, setelah itu di setting terdapat menu manajemen. Di bagian menu manajemen ini juga terdapat aksi, lihat, edit, hapus, dan tambah. Nah, di bagian halaman ini filenya ada di controller menu. Nah, di sini terdapat controller menu. Di sini juga terdapat source code, function, public function, dan lain-lainnya. Nah, di sini terdapat juga public function delete, update, create. Nah, bagian controller menu. Inilah hasilnya halaman di menu manajemen. Lalu selanjutnya kita akan menghapus. Contohnya kita akan menghapus data absensi. Atau kita menghapus, ambil scan QR code. Nah, kita bisa menghapusnya. Berhasil dihapus. Nah, selanjutnya di sini ada user management. Nah, di bagian halaman data user ini kita bisa menambahkan user lainnya dengan adanya action, edit, hapus, dan tambah user. Di bagian ini kita bisa menambahkan user, mengupdate, dan menghapus. Kita langsung ke source code. Di bagian source code. Nah, di sum, di htdocs, lalu di absensi QR code, di application, di controllers. Nah, ini adalah bagian controllers dari absensi QR code aplikasi. Lalu di sini juga terdapat model. Nah, ini adalah bagian model. Nah, ini function search code di bagian model kelas dashboard. Berarti kita telah masuk di kelas dashboard model. Lalu selanjutnya ada di bagian config. Nah, ini dia bagian config. Lalu application lagi, kita ke view. Nah, di bagian view ini terdapat banyak search code. Di bagian view ambil QR, juga terdapat view scan, view kosong, scan kosong, view web.
Di bagian view ini sangat banyak. Di sini ada view dashboard, lalu ada view jabatan, lalu ada view karyawan, lokasi. Kita akan coba buka salah satu view. Contohnya di jabatan ini, kita buka view jabatan form. Fungsi search kode view ini yaitu bagian untuk menampilkan seperti tulisan formulir jabatan, nama jabatan, lalu ada cancel ini. Nah, di bagian view inilah fungsi dari untuk menampilkan halaman data. Contohnya tadi di data jabatan. Nah, itulah dia terdapat nama jabatan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.